Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masyita dengan NIM 22021023 dari jurusan Administrasi Publik kelas 1A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risna Dewi SOS MSP selaku dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen. Yang pertama, ada pengertian manajemen. Manajemen menurut seorang ahli Al-Munawwir 2013, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan egir yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manajer, yang artinya menangani. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan sebagai idarah yang berasal dari kata adara, yaitu mengatur. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia karangan Eccles dan Saditi 2019, manajemen disebutkan berasal dari akar kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Hal ini senada dengan Susan 2019 dalam artikelnya juga menyatakan bahwa manajemen berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris dengan kata kerja to manage yang berarti mengurusi. Secara umum, manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu maupun kelompok. Sistem ini dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu dan kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam buku Manajemen Bisnis yang ditulis oleh Panji Anuraga dijelaskan bahwa istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Pirobin 1993 mengemukakan bahwa fungsi dari manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi manajemen yang pertama yaitu ada fungsi planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu, serta tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen yang kedua yaitu ada fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada fungsi leading atau fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha anggota-anggota dari suatu kelompok, sehingga tugas-tugas mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadi dan kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi controlling atau fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasinya. Kemudian ada asas-asas. Asas-asas manajemen ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja, tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, subordinasi minat individu menjadi kepentingan umum, remunerasi personal, sentralisasi, skala rantai atau hierarki, orde, ekuitas, inisiatif, dan kesatuan. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.